Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Gereja Baptis Pertama. Selamat datang di ibadah doa Rabu pada sore hari ini. Kita akan memulai ibadah kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Betapa Indahnya Jam Doa. Betapa indah jam doa lepas beban dunia fana, menghadap hadirat Tuhan, isi curahkan di waktu rawan dan gentar, ku rasanya mandai segar, penggoda tak berkuasa. Betapa indah jam doa, betapa indah jam doa, pembawa nikmat bahagia. Betapa rindu hatiku menantikan saat itu, ku masuk terus tempat sepi dan Bapa aku hampiri, tentu ku lihat wajahnya. Betapa indah jam doa, betapa indah jam doa, aku bersujud, ku puja kepada Bapa yang ramah, pemberi berkat kelimpahan firman-Nya. Aku ikuti kehadiran-Nya, ku pergi, beban ku serahkan padanya. Betapa indah jam doa, betapa indah jam doa.
segala bangsa di dunia, setiap makhluknya gemakan puji kuasa-Nya, nobatkan Raja-Mu, gemakan puji kuasa-Nya, nobatkan Raja-Mu. Dengan umat-Nya di surga, kita sembah Dia, padukan syukur padanya, nobatkan Raja-Mu, padukan syukur padanya, nobatkan Raja-Mu.
tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Yesus padamu ku berseru. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam jam doa pada hari ini melalui online. Apa kabar semuanya? Saya harap Bapak Ibu dan Saudara sekalian ada dalam keadaan sehat-sehat selalu. Tidak terasa masa pandemi ini sudah kita lalui kurang lebih 8 bulan. Saya percaya
Ibu Bapak Saudara sekalian sudah menikmati masa new normal ini masing-masing? Kita sudah menyesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan baru ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan dan perlindungan-Mu pada kami, sehingga kami boleh menikmati hari lepas hari dengan tidak kekurangan suatu apapun, dengan tidak merasa khawatir, dan dengan tidak merasa ketakutan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkati kami masing-masing yang berbicara maupun mendengar Tuhan. Kau bukakan hati kami masing-masing untuk supaya kami boleh menerima firman-Mu dan kami boleh mengerti dan boleh kami menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan merupakan pernyataan daripada Allah sendiri. Dan semua perintah-perintah serta janji-janjinya. Dan firman Tuhan ini kita imani tidak ada yang salah, semuanya benar. Sore hari ini kita akan merenungkan Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Mari kita baca ayat-ayat ini. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kekuatannya, kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan aku lupakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Mazmur 119 merupakan pasal yang terpanjang di dalam Alkitab. Mazmur ini ditulis setelah Bait Allah dibangun kembali. Kerinduan pemazmur adalah hidup tetap bersih, artinya tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Dan kerinduan ini ditindaklanjuti dengan usaha untuk mencapainya, yaitu mencari Tuhan melalui firman-Nya. Ayat 9, Mazmur 119. Bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya supaya tetap bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selama hidup di dunia, kita selalu diperhadapkan dengan segala macam godaan, dengan segala masalah, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan,
masalah lain-lainnya. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang nampak indah, tetapi ujung-ujungnya menuju kebinasaan. Pemazmur mengemukakan beberapa hal yang penting untuk mempertahankan kelakuan bersih itu. Hidup di tengah-tengah zaman yang makin tidak menentu ini tidaklah mudah. Karena hidup tidak terlepas dari para pengaruh lingkungan dan nilai-nilai kebenaran. Apa yang dianggap kita benar, kadang-kadang belum tentu menurut pandangan orang lain itu benar. Dalam hal ini, pemazmur memberi nilai kebenaran adalah sesuai dengan firman Tuhan. Kebenaran adalah sesuai dengan firman Tuhan. Seperti tadi yang telah dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah petunjuk, pegangan bagi kita, karena firman Tuhan itu benar dan tidak ada yang salah, dan kita imani sepenuhnya. Jadi untuk mempertahankan kelakuan bersih, mempertahankan hidup yang benar, harus menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 10, dengan segenap hati mencari Tuhan. Untuk mempertahankan kelakuan bersih adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana caranya? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kegiatan ibadah, jam doa seperti ini, mendengar dan membaca firman Tuhan, dan merenungkannya adalah bagian-bagian yang bisa kita lakukan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati berarti tidak asal-asalan atau ikut-ikutan, melainkan dengan kesadaran dan motivasi yang benar. Mungkin saja ada orang yang secara fisik beribadah, memuji Tuhan, berdoa, tapi hati dan pikirannya bercabang kemana-mana. Itu hanya merupakan suatu kebiasaan saja, atau ingin dipandang orang lain sebagai orang yang taat dan soleh. Orang-orang yang seperti ini sia-sia mencari Tuhan. Matius 15 ayat 8-9a, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percumalah beribadah kepadaku. Jadi, kita mencari Tuhan dengan segenap hati, setia berjalan di jalan Tuhan, tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan. Maka dengan itu kita mempertahankan kelakuan dan mental kita menjadi bersih. Yang ketiga, ayat 11 sampai dengan 16. Mazmur 119 ayat 11 sampai 16. Menyimpan firman Tuhan di dalam hati dan menyaksikannya dengan bibir, menyaksikannya dengan mulut. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji. Apakah firman Tuhan berharga bagi kita? Apakah kita
seringkali membacanya? Apakah kita mempelajari firman Tuhan? Apakah kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain? Hati adalah jendela mata. Suasana hati bisa terlihat di dalam mata kita. Kalau hati lagi bersuka cita, maka mata juga akan berseri-seri. Suasana hati tergantung dari apa yang ada di dalam hati kita. Jika hati diisi dengan kebencian, maka hidup akan memancarkan sinyal kekesalan dan marah. Tetapi jika hati dipenuhi janji-janji Tuhan, maka akan terpancar semangat positif yang luar biasa. Ayat 13, pemazmur menghiasi hatinya dengan firman Tuhan dan janji-janji keselamatan dari Tuhan. Firman dan janji-janji Allah yang ada di hatinya, di hati pemazmur, membuat dia terus rindu dan bersemangat menjalani hubungan dengan Tuhan melalui perenungan firman-Nya. Tetapi tidak hanya sekedar merenungkan di dalam hati, tapi juga dikatakan dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman dan janji Tuhan yang mengisi hati kita memberi semangat bagi kita untuk bersaksi dengan perkataan, dengan bibir kita. Ayat 14, setia. Berarti kita sukacita, senang dengan peringatan-peringatan dari Allah. Ayat ke-15, merenungkan, mengamat-amati jalan Tuhan. Inilah yang dibutuhkan oleh kita sebagai komitmen kita untuk selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Merenungkan, mengamati jalannya Tuhan. Ayat 16, aku akan bergemar dan tidak kulupakan. Hari ini kita diajak mengisi hati kita dengan firman dan janji keselamatan dari Tuhan, supaya memberikan semangat dan pengharapan yang teguh di hati kita, sekaligus memberi semangat dan motivasi kepada kita untuk bisa menyaksikan firman Tuhan dengan mulut, bibir, dan perkataan kita. Merenungkan setiap hari diperkatakan dengan mulut, sehingga mampu menjaga dan mempertahankan kesucian hidup di hadapan Allah dan sesama. Matius 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah renungan sore hari ini. Biarlah boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan untuk renungan atau firman-Mu hari ini, di mana Engkau memberikan peringatan-peringatan ya Tuhan, dan perintah-perintah kepada kami, untuk supaya kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami boleh menyaksikan Engkau pada orang-orang lain
dengan bibir dan mulut kami. Firman-Mu menuntun kami, menjadi kami bersemangat dan hidup bersih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.